Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 1055 sampai 1056. Leon benar-benar terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada orang ini. Dia langsung berbalik dan mendatangi Wang Yuchun. Dia menunjuk ke belakang leher Wang Yuchun, dan Wang Yuchun yang telah koma bangun secara perlahan. Ketika Wang Yuchun melihat seluruh tubuh Leon berlumuran darah dan salah satu tangannya tergantung ke samping, mata Wang Yuchun langsung berlinang air mata. Leon tersenyum. Tidak apa-apa. Dia mengulurkan tangan kirinya dan hendak menarik Wang Yuchun ke atas. Wang Yuchun menahan kesedihannya dan dia menyerahkan salah satu tangannya kepada Leon, lalu bangkit dengan kekuatannya. Tetapi, tepat saat dia bangun, di belakang Leon terdengar suara seruan Murongxiu. "Hati-hati!" Saat suara itu jatuh, belati tajam sudah muncul di tangan Wang Yuchun dan langsung ditancapkan ke perut bagian bawah Leon. Leon segera memukul telapak tangan Wang Yuchun yang memegang belati, lalu menampar jantung Wang Yuchun dengan telapak tangannya. Tamparan di jantung Wang Yuchun itu membuat Wang Yuchun terhempas ke belakang, tetapi belati yang jelas-jelas diolesi racun itu masih tetap tertancap di perut bagian bawah Leon. Leon melihat luka di perut bagian bawahnya dan kemudian melihat kepada Wang Yuchun yang jatuh ke tanah sambil tersenyum sedih padanya, dan kemudian Wang Yuchun benar-benar kehilangan nafasnya. Pada saat ini, mereka semua melihat kalau Wang Yuchun ini sama sekali bukan Wang Yuchun yang biasanya. Mereka tidak tahu kapan Ah King dari kelompok naga hijau melakukan penyamaran ini. Orang yang paling menyalahkan diri sendiri adalah Murongxiu. Dia telah mengejar Ah King dan Wang Yuchun sebelumnya, tetapi siapa sangka kalau ternyata Ah King menyamar. Leon hanya mengeluarkan sebotol ramuan lagi, lalu menuangkannya ke dalam mulutnya, lalu dia merobek selembar kain untuk membalut lukanya dan melangkah maju. Melihat Leon tidak berjalan ke arah markas, Murongxiu bertanya, "Leon, kau mau kemana?" Leon menjawab tanpa menoleh kepada Murongxiu, "Menyelamatkan orang." Murongxiu tercengang. Menyelamatkan orang? Siapa yang bisa diselamatkan pada saat ini? Tentu saja orang itu adalah Wang Yuchun yang asli. Ah King menyamar menjadi Wang Yuchun. Berarti Wang Yuchun sudah diamankan ke suatu tempat. Bagaimana cara mereka menemukan di mana Wang Yuchun berada? Bahkan kalaupun Leon benar-benar menemukan jejaknya dan mengejarnya di sepanjang jalan, bagaimana kalau pihak lain masih memiliki master yang kuat? Bahkan kalaupun macan putih yang terkuat sudah mati di sini, dan sebanyak 6 master alam bawaan ke-9 juga sudah mati di sini, tetapi pengawal bayangan bukanlah organisasi biasa. Itu adalah keberadaan yang telah melawan jiwa naga selama bertahun-tahun. Bukan masalah besar bagi mereka untuk mengirimkan master alam bawaan ke-9 lainnya ke sini. Leon masih terluka parah sekarang. Apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Wang Yuchun? Di saat Murongxiu masih tertegun seperti itu, sosok Leon sudah menghilang ke dalam hutan. Murongxiu menoleh ke arah Long Yao. Long Yao sepertinya tahu apa yang akan dikatakan oleh Murongxiu, jadi dia langsung menyela. "Murongxiu, macan putih sudah mati. Jadi tujuan misi kita telah tercapai. Apakah Wang Yuchun dibawa kembali ke kerajaan Sith atau tidak? Itu tidak penting." Murongxiu mendengus dingin. "Lalu bagaimana dengan Leon? Dia juga anggota jiwa naga. Apakah kau hanya akan diam saja melihatnya mati? Kalau bukan karena fakta bahwa dia juga sedang terluka serius dan lengannya patah, dia tidak akan memohon pada pria ini. Dia sendiri yang akan pergi mengikuti Leon." Long Yao tersenyum. "Mengirimnya menuju kematian?"
Macan Putih adalah master super dari Grandmaster tebasan pedang. Kau tidak berpikir kalau kerajaan Sith akan mengirim 2 Grandmaster demi seorang putri, bukan? Murongxiu sangat marah, bahkan kalaupun bukan Grandmaster yang dikirim. Tetapi saat ini Leon sedang terluka seperti ini. Hanya perlu 1 master alam bawaan ke-9 untuk mengancam Leon. Long Yao tampaknya tidak ingin terlalu menyinggung murid senior Pavilion Pedang Susan ini. Jadi dia berkata, "Baiklah, aku akan bergegas membantunya. Tapi sebelum itu, aku harus mengirimmu ke tempat yang aman dulu." Murongxiu mendengus dingin. "Aku tidak membutuhkanmu untuk mengirimku ke tempat aman." Long Yao berkata dengan acuh tak acuh, "Itu urusanmu. Yang jelas aku tidak ingin membuat Master Pavilion Pedang Susan memiliki dendam kepada jiwa naga gara-gara sesuatu terjadi kepadamu." Murongxiu mengangkat alisnya. Kalau bukan karena serangan pedang Leon yang nekat barusan, dia pasti sudah mati di tangan Macan Putih. Memangnya di mana Long Yao pada saat itu? Tentu saja Long Yao telah menyelamatkan dirinya sendiri, dan cara yang dia ambil adalah mengelilingi Wei untuk menyelamatkan Zhao. Cara seperti itu seringkali merupakan cara terbaik. Akan tetapi, ketika menghadapi seorang Grandmaster yang bertekad untuk mati, apakah hal itu benar-benar merupakan penyelamatan? Murongxiu tidak bodoh. Tetapi kalau dia ingin mengatakan bahwa Long Yao meminjam pisau orang lain untuk membunuhnya, dia juga merasa tidak seperti itu. Tidak ada dendam antara dirinya dan Long Yao, dan juga tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Begitu dia meninggal, itu tidak akan menguntungkan Long Yao sama sekali. Seperti yang sudah dikatakannya, begitu dia meninggal di sini, tidak peduli betapa kecewanya tuannya padanya, tuannya juga pasti akan menaruh dendam kepada jiwa naga. Bagaimanapun, Murongxiu tidak tahu bahwa memang itulah yang diinginkan Long Yao. Sebenarnya Long Yao bisa membunuh Macan Putih dengan 1 pukulan, tetapi dia sengaja melemahkan kekuatannya dan membiarkan Macan Putih meninju Murongxiu. Kalau bukan karena di saat-saat terakhir Leon menebaskan pedangnya secara paksa dan mengorbankan salah satu tangannya, Murongxiu pasti sudah lama mati. Adapun mengenai kenapa Long Yao melakukan ini, hanya Long Yao sendiri yang mengetahui jawabannya. Saat ini, di pegunungan Long Quan, di hutan pegunungan lainnya, Wang Yuchun yang asli bangun dengan tenang. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Cao Fang yang merupakan seorang guru pendidikan jasmani di Akademi Yunlong. Selain itu, ada juga seorang pria berdiri di atas batu sambil melihat ke kejauhan. Melihat Wang Yuchun bangun, Cao Fang membungkuk kepada Wang Yuchun dengan sangat hormat dan berkata, "Anggota grup naga hijau penjaga bayangan kekaisaran, Cao Fang, menemui Yang Mulia Putri." Wang Yuchun tidak marah. Dia hanya menatap wanita di depannya ini dan bertanya, "Apakah kau akan membawaku ke kekaisaran Sith?" Cao Fang tertegun melihat reaksi Yang Mulia. Apakah dia sudah tahu identitasnya? Cao Fang menegakkan tubuhnya dan berbicara, "Benar, Yang Mulia. Yang Mulia memerintahkan kami untuk membawa pulang Yang Mulia Putri." Cao Fang, yang meninggal di tangan Leon sebelumnya, juga merupakan senjata rahasianya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang master alam bawaan ke-9 tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan auranya? Bisa tidak meninggalkan jejak apapun pada masa itu di Akademi Yunlong. Wang Yuchun menggelengkan kepalanya. "Rumahku ada di sini. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Cao Fang mengangkat alisnya, dan pria yang berdiri di atas batu itu menoleh lalu terkekeh. "Yang Mulia Putri, hal ini bukan terserah padamu." Wang Yuchun tiba-tiba terkejut. Dengan bantuan cahaya bulan yang redup, dia bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Itu jelas wajah Leon yang dia kenal. Tetapi dia tahu kalau pria itu jelas bukan Leon yang sesungguhnya. Karena pihak lain bisa menyamar sebagai Leon, bukankah mungkin pria ini juga menyamar sebagai orang lain? Pria yang menyamar sebagai Leon itu tertawa.
Yang Mulia Putri benar-benar cerdas dan sedingin es. Tebakanmu benar. Seorang pria yang sudah mati telah menggantikanmu. Jadi meskipun tim macan putih benar-benar musnah, anak bernama Leon itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelamatkanmu. Jadi sebaiknya kau merasa nyaman dan kembali ke kekaisaran bersama kami. Orang ini adalah Ah King yang asli. Kultivasinya juga telah mencapai alam bawaan ke-9. Dia lebih kuat dari Master Alam ke-9. Ah King yang telah mati di tangan Leon dan hanya selangkah lagi dari alam Grandmaster. Kali ini, cara menyamar dan mengganti orang semuanya diatur olehnya. Tetapi untuk bekerja sama dengan rencananya, tim Naga Hijau juga mengirim 2 prajurit alam bawaan ke-9 untuk mati. Tim Naga Hijau bukanlah tim macan putih. Mereka tidak mempunyai banyak master alam bawaan ke-9. Jadi, setiap kematian adalah kerugian besar bagi mereka. Tetapi, selama mereka bisa mengembalikan Yang Mulia Putri, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Adapun mengenai perintah yang tidak jelas dari atas, pria bernama asli Cao King ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Cao King sedikit banyak menyadari arus gelap yang ada di belakang kekaisaran. Beberapa orang ingin putri ketiga ini mati di sini karena mereka tidak ingin Yang Mulia memiliki garis keturunan yang masih hidup di dunia, dan beberapa orang di sisi lain tidak ingin Yang Mulia terus-menerus mengirim para ahli untuk mati demi garis keturunan tunggal ini. Di antara mereka yang tidak menginginkan Wang Yuchun untuk kembali adalah pemimpin tim dengan nama Sandi Qinglong. Cao King sadar kalau dia benar-benar membiarkan Wang Yuchun mati di sini, yang lain mungkin akan baik-baik saja, tetapi dia pasti akan mati. Tidak peduli seberapa besar rasa terima kasihnya kepada Qinglong yang sudah merawatnya, dia tidak akan pernah rela meninggalkan hidupnya di sini. Maka dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Wang Yuchun dengan seluruh kekuatannya dan membawa Wang Yuchun kembali ke kekaisaran. Selama dia kembali ke kekaisaran, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Yang Mulia akan memberinya hadiah. Pemimpin tim tidak akan menyalahkan dirinya, bahkan bos penjaga bayangan akan sangat menghargainya. Bagaimanapun, membiarkan Wang Yuchun mengalami kecelakaan hanyalah pilihan terakhir baginya, dan tidak ada seorang pun di seluruh kekaisaran yang mau membuat marah Yang Mulia. Tentu saja pengecualiannya adalah Qian Ying yang mungkin sudah berbelot kepada pangeran. Tetapi tujuan Cao King adalah menggantikannya. Jadi siapa yang peduli dengan pendapatnya? Wajah Wang Yuchun menjadi pucat. Seorang prajurit yang mati. Begitu Leon menyelamatkan prajurit yang menyamar sebagai dirinya sendiri itu, bagaimana Leon bisa melawan kalau prajurit itu bergerak menyerang Leon? Wang Yuchun tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Kurang ajar. Cao King hanya tersenyum dan kemudian dia berkata kepada Cao Fang, "Cao Fang, bantu Yang Mulia bangun. Setelah kita kembali ke kekaisaran, kau dan aku, kakak dan adik, juga bisa bersatu kembali untuk waktu yang lama." Wang Yuchun tertegun lagi. Guru Cao Fang yang ada di sampingnya ini ternyata adalah saudara perempuan dari pria misterius ini. Cao Fang mengangguk dan berkata kepada Wang Yuchun lagi, "Yang Mulia Putri, ayo kita pergi. Ketika nanti kau tiba di kekaisaran, kau akan menjadi Yang Mulia Putri dengan status yang tinggi. Kau bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Jadi kenapa kau mau tetap tinggal di sini?" Cao Fang adalah penduduk asli Longteng, tetapi orang tuanya yang sekarang bukanlah orang tua kandungnya. Orang tua kandung Cao Fang meninggal dalam bencana tanah longsor. Mereka meninggal bersama dengan saudara laki-lakinya yang berusia 10 tahun lebih tua darinya.
jasad mereka tidak bisa ditemukan. Saat itu Cao Fang baru berusia 3 tahun. Kemudian dia diadopsi oleh orang tuanya saat ini. Dan ketika dia berusia 18 tahun, kakak tertuanya, Cao Qing, yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba muncul. Meskipun selama bertahun-tahun Cao Fang tidak pernah melihat kakaknya itu, namun secara sekilas Cao Fang masih bisa mengenali Cao Qing sebagai kakak tertuanya. Cao Qing tidak menyembunyikannya dari satu-satunya saudara perempuannya dan langsung memberitahu Cao Fang tentang kebenaran cerita dari peristiwa tahun itu, termasuk identitasnya saat ini. Ketika Cao Qing pergi dengan orang tuanya, dia memang menghadapi tanah longsor dan keluarganya terjebak dalam tanah longsor. Tetapi dia diselamatkan oleh seorang master dan dibawa ke Kekaisaran Sith, lalu akhirnya menjadi penjaga bayangan Kekaisaran Sith. Cao Qing bahkan berharap adiknya ini bisa bergabung dengan penjaga bayangan bersamanya. Cao Fang tidak ragu dan langsung setuju pada waktu itu. Merupakan kejutan besar baginya karena bisa bersatu kembali dengan kakak laki-laki tertuanya yang seharusnya sudah meninggal itu. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh kakak laki-laki tertuanya dan apa yang diminta oleh kakak laki-lakinya itu untuk dilakukannya. Lahir di desa pegunungan di provinsi Zigui, dia sudah menderita segala macam kesulitan sejak kecil, mulai dari kesulitan makanan, juga cambuk dan omelan dari ayah angkat dan ibu angkatnya, serta ejekan dan intimidasi dari teman-teman sekelasnya. Semua itu membuatnya menderita segala macam kesulitan. Itulah sebabnya dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk negara ini. Dia berpikir untuk bisa meninggalkan negara ini suatu hari nanti. Sekarang kakak laki-laki tertuanya berada di posisi tinggi di kerajaan Sith. Selama dia menyelesaikan beberapa hal, di masa depan dia akan bisa pergi ke kerajaan Sith untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan. Dalam beberapa tahun, di bawah operasi rahasia saudara laki-lakinya, dia telah menjadi pejabat senior pengawal bayangan. Dan akhirnya di bawah pengaturan saudara laki-lakinya, dia datang ke Akademi Yunlong. Dan Zhang Hongfang, bidak catur kelompok Qinglong di tahun-tahun awal, juga ditugaskan bersama dengannya. Sangat disayangkan, dia bahkan tidak menyadari kalau Zhang Hongfang sudah mengkhianati kekaisaran sejak lama. Untungnya, kakak tertua bijaksana dan akhirnya menyelamatkan Yang Mulia Putri. Mereka juga akan menyelesaikan misi ini. Bahkan ada harapan untuk bertemu langsung dengan Yang Mulia Kaisar. Pada saat ini, Wang Yuchun berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, ini rumahku, jadi aku tidak akan pergi." Dia pernah berkata kepada Leon, bahkan meskipun dia meninggal, dia tidak akan pergi dari tempat ini. Cao Fang mengangkat alisnya. Dia sedikit bingung. Situasi Wang Yuchun ini mirip dengan dirinya. Wang Yuchun juga memiliki ayah angkat dan ibu angkat. Tapi bahkan kalaupun ayah angkat dan ibu angkatnya memiliki latar belakang keluarga yang superior, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan seorang putri kekaisaran? Dia saja tidak memiliki keraguan sama sekali untuk meninggalkan orang tua angkatnya. Tetapi kenapa Wang Yuchun menolaknya? Padahal ayah kandung Wang Yuchun ada di kekaisaran. Cao Qing menatap Wang Yuchun dan berkata tanpa daya, "Yang Mulia Putri, kau akan membuatku sangat malu kalau kau bersikap seperti ini." Wang Yuchun hanya mencibir. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pria yang kemungkinan besar akan membunuh Leon ini. Cao Qing menghela nafas. "Karena Yang Mulia bersikeras menolak, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap kurang sopan." Cao Qing hendak melangkah maju untuk membuat Wang Yuchun pingsan lagi. Tetapi dia melihat Wang Yuchun melotot dingin kepadanya. "Kalau kau menyinggung perasaanku seperti ini, tidakkah kau khawatir kalau aku kembali ke kekaisaran nanti?
Aku akan membuat masalah bagi kalian bersaudara." Chao King tersenyum dan berkata, "Yang mulia putri, kau terlalu meremehkan pikiran yang mulia. Bagaimanapun, kami melakukan ini untuk yang mulia putri juga." Chao King yakin, selama dia bisa membawa kembali yang mulia putri dalam keadaan hidup, maka dengan karakter yang mulia, dia pasti tidak akan peduli dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dan mengenai bagaimana Wang Yuchun akan membalasnya, dia tidak peduli akan hal itu. Seorang putri bangsawan hanyalah seorang putri. Selain statusnya yang terhormat, apalagi yang dimilikinya. Bahkan kalaupun yang mulia benar-benar berniat menjadikan Wang Yuchun sebagai permaisuri kekaisaran, itu baru akan terjadi beberapa dekade kemudian. Kalau pada saat itu Wang Yuchun masih menyimpan dendam terhadap hal kecil ini, kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk mewarisi posisi tertinggi? Dia yakin kalau yang mulia pasti akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Wang Yuchun menghela nafas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan sama sekali. Jadi dia harus menemukan cara untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi dia tiba-tiba melihat ke depan, dan di sana sesosok tubuh berjalan keluar tanpa suara. Itu adalah sosok yang dipenuhi bekas luka, dengan darah di dada dan perut bagian bawah. Lengan kanannya khususnya tidak hanya berlumuran darah dan penuh bekas luka, tetapi juga benar-benar menggantung ke bawah. Wajahnya terlihat pucat pasi. Satu-satunya yang bersinar cerah adalah matanya. Hanya dengan melihatnya sekilas saja, Wang Yuchun langsung menangis. Air mata terus mengalir di sudut matanya. Leon menyeringai pada Wang Yuchun, "Jangan menangis. Kalau ada aku, tidak ada seorang pun yang bisa membawamu pergi." Mendengar hal itu, Wang Yuchun semakin menangis. Wang Yuchun tidak tahu apa yang dialami Leon sebelum dia datang. Tetapi hanya dengan melihat luka-luka di tubuh Leon saja, dia bisa memikirkan pertempuran kejam seperti apa yang dialami oleh Leon. Leon mungkin terluka parah oleh prajurit yang menyamar menjadi dirinya sendiri. Tetapi meskipun begitu, Leon masih tidak melepaskan janjinya pada dirinya dan masih bergegas datang ke sini sendirian. Kenapa Leon melakukannya? Kenapa Leon tidak lebih memperhatikan hidupnya sendiri terlebih dahulu? Leon hanya melirik Chao Fang dan pria yang menyamar sebagai dirinya, lalu kemudian tersenyum ringan. Taktik yang bagus. Pada saat ini dia sudah mengetahui segalanya. Apakah itu Wang Yuchun, Chao Fang, atau Ah King yang dia temui sebelumnya? Mereka semua palsu. Ini pasti Ah King yang asli. Saat ini Chao King sudah berbalik dan tersenyum ke arah Leon. Bagaimana hasilnya di sana? Leon juga tersenyum. Bagaimana menurutmu? Chao King menghela nafas ringan. Wah, sayang sekali. Tidak diketahui apakah Chao King merasa sayang untuk macan putih yang mati, atau merasa sayang karena prajurit yang menyamar itu tidak bisa membunuh Leon. Melihat Chao King tidak terburu-buru untuk bergerak dan juga tidak terburu-buru untuk membawa Wang Yuchun pergi, Leon menjadi sedikit penasaran dan berkata, "Sepertinya kau tidak merasa khawatir sama sekali." Chao King mencibir, "Kau sudah terluka seperti ini. Apalagi yang harus aku khawatirkan?" Leon mengangkat alisnya. "Bagaimana kau tahu kalau aku hanya sendirian?" Chao King tersenyum. "Tuan Macan Putih juga orang kuat yang telah melangkah ke alam Grandmaster selama bertahun-tahun. Bahkan kalaupun tim Jiwa Naga memasang perangkap dan ingin membunuhnya, kau harus membayar sejumlah harga, bukan?" Leon juga tersenyum. Tentu saja dia mengerti kalau Chao King tidak mengatakan jawaban yang sebenarnya. Dengan taktik tanpa akhir dari orang ini, mungkin saja gerakan di sekitarnya sudah lama berada di bawah kendalinya. Chao King memandang Leon dan kemudian mengungkapkan keraguannya. "Tapi aku juga penasaran. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Semua jejak yang tersisa di jalan ini sudah dibersihkan secara menyeluruh. Bahkan orang yang paling ahli dalam melacak di tim Jiwa Naga pun tidak akan bisa menemukannya." Leon tersenyum dan tidak mau repot-repot menjawab.
Coba tebak. Chowking melirik Wang Yuchun di sampingnya. Luar biasa. Dia samar-samar bisa menebak kalau Wang Yuchun pasti meninggalkan sesuatu sebagai jejak, dan orang ini mengandalkan hal itu untuk datang ke sini. Sayang sekali, dia sudah meminta Cao Fang untuk memeriksanya, tetapi dia belum menemukannya. Leon tersenyum. Ternyata kau tidak bodoh. Ketika Leon berjanji pada Wang Yuchun, dia menanam shadow gu di tubuh Wang Yuchun. Cacing gu semacam ini tidak membahayakan tubuh manusia, dan orang lain tidak akan menemukannya sama sekali. Leon melacak Wang Yuchun melalui shadow gu ini. Kalau tidak seperti itu, kemana dia akan pergi untuk menemukan Wang Yuchun di pegunungan yang luas ini? Chowking tersenyum percaya diri. Ini benar-benar tidak buruk. Jadi seharusnya kau datang ke sini untuk mati. Chowking sudah mempelajari kekuatan tempur Leon. Kalau Leon tidak terluka, dia mungkin masih merasa takut kepada Leon. Tetapi sekarang pria yang telah terluka seperti ini masih ingin berurusan dengan dirinya. Apakah Leon benar-benar berpikir bahwa master alam bawaan ke-9 adalah bubur kertas? Leon tersenyum dan berkata, "Kau mau mengirimku ke kematian? Aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup, asal kau tinggalkan Wang Yuchun. Kalau kau tetap membawanya pergi, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Melihat Leon yang nafasnya lemah dan terluka, Chowking mencibir. "Leon, tidakkah kau sedikit terlalu percaya diri?" Leon tersenyum dan berkata, "Ini bukan kepercayaan diri. Ini hanya mengatakan fakta. Hanya ada satu kesempatan untukmu." Ekspresi Chowking terlihat muram. "Oke, aku akan melihat bagaimana kau bisa membunuhku." Dan setelah benar-benar memastikan bahwa tidak ada anggota jiwa naga lain di sekitarnya, dia pun bergerak maju dan menerkam Leon dengan kecepatan penuh. Bab 1059 sampai 1060. Aura agung meledak dan kecepatan Chowking mencapai titik ekstrim. Karena dia memilih untuk mengambil tindakan, dia secara alami harus bertarung dengan cepat. Jika tidak, siapa yang bisa menjamin bahwa orang lain dari jiwa naga tidak akan muncul dengan tiba-tiba? Cao Fang memandang kakak tertuanya dengan kagum. Tetapi Wang Yuchun memandang Leon dengan tatapan khawatir. Leon sangat kuat, tetapi sekarang Leon terluka parah. Bisakah dia benar-benar mengalahkan Chowking? Dalam sekejap mata, Chowking telah tiba di depan Leon. Tetapi Leon tampak tertegun dan tidak bergerak sama sekali. Chowking tertawa dengan keras dan hendak membunuh orang ini dengan pedang. Tetapi dia tiba-tiba merasakan aura yang sangat menakutkan meletus dari tubuh Leon. Seolah-olah seekor binatang purba tiba-tiba terbangun. Naluri antara hidup dan mati membuatnya memilih untuk meninggalkan pedangnya pada saat ini. Dan dengan sedikit langkah di bawah kakinya, dia langsung berbalik dan menyapu ke arah belakang dengan kecepatan penuh. Semua ini dilakukan secara naluri. Dia bahkan tidak memiliki pemikiran ekstra. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Jika dia tidak melakukan ini, dia akan mati. Leon sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia hanya perlahan-lahan mengangkat lengan kanannya yang hampir hancur. Gerakannya sangat lambat, sehingga bahkan Wang Yuchun dan Cao Fang dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi saat lengan kanan ini terangkat, aura misterius dan ekstrim memenuhi udara. Jauh di dalam tubuh Leon ada 7 lubang besar, yaitu lubang Ying, lubang esensi, lubang tengah, lubang kekuatan, lubang Qi, lubang kebijaksanaan roh, dan lubang Chong surgawi. Pada saat ini ke-7 lubang ini menyala pada saat yang bersamaan. Cahaya yang tidak terlihat dengan mata telanjang seperti garis tipis yang menghubungkan
ke-7 lubang besar ini pada saat yang sama. Dan setelah bergegas keluar dari lubang cungcing surgawi, itu tidak pergi untuk menerobos di mana titik takdir berada, tetapi sebaliknya itu melonjak langsung ke dalam lubang ke-8. Lubang ini disebut bintang tersembunyi. Saat lubang bintang tersembunyi terbuka, langit dan bumi pun berubah, dan Grandmaster pun dapat ditemukan. Di mata seorang Grandmaster sejati, satu-satunya cara untuk memenuhi syarat untuk masuk ke dalam alam Grandmaster adalah dengan membuka lubang bintang tersembunyi. Setiap seniman bela diri yang telah membuka lubang bintang tersembunyi adalah seorang jenius di antara para jenius. Saat cahaya tak terlihat ini melonjak ke dalam lubang bintang tersembunyi, seluruh lubang bersinar terang, dan gambar kuno itu sekali lagi muncul di benak Leon. Leon melihat ke arah Chowking yang melarikan diri, dan hanya dengan menebas dengan pedang. Tidak ada aura pedang, tidak ada cahaya pedang, dan bahkan tidak ada sedikit pun ki pedang yang keluar. Tetapi tubuh Chowking yang melarikan diri ke arah depan tiba-tiba terbelah menjadi 2. Seperti yang aku katakan, hanya ada satu kesempatan. Leon menyeringai. Nama pedang ini adalah pedang mengubur langit. Langit pun bisa dikubur, apalagi manusia. Tidak peduli seberapa pintarnya Chowking, tidak peduli berapa banyak rencana yang dia miliki, ketika 2 bagian tubuhnya jatuh ke tanah, semua rencananya menjadi sia-sia. Chowking sudah tewas. Pemuda yang telah mencapai puncak alam ke-9 ini, dan bahkan telah menaruh harapan besar pada beberapa petinggi dari pengawal bayangan, mati begitu saja. Leon mengatakan bahwa hanya ada satu kesempatan. Bukannya dia sombong, tetapi dia tahu bahwa dalam keadaan seperti ini, tidak ada cara untuk melawan ahli alam ke-9. Satu-satunya cara adalah menggunakan pedang ini. Setelah pedang ini digunakan, tidak akan ada kesempatan lagi. Sayang sekali Chowking tidak mau mendengarkan. Kematiannya akan sia-sia. Cao Fang sudah ketakutan. Dengan wawasannya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya melihat kakak laki-lakinya yang mengesankan tadi bergegas menuju Leon dengan kecepatan penuh, hanya untuk tiba-tiba meninggalkan pedangnya dan berlari, berbalik untuk melarikan diri sebelum dia bisa mendekati Leon. Dan Leon tidak berniat mengejar sama sekali. Dia hanya perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke bawah. Dengan tindakan sederhana seperti itu, kakak laki-lakinya yang melarikan diri dengan kecepatan penuh dibelah menjadi 2 bagian begitu saja. Situasi macam apa ini? Wang Yuchun juga tercengang saat menyaksikan ini. Dia juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi dia tahu bahwa Leonlah yang menang pada akhirnya. Begitu dia memikirkan hal ini, dia sepenuhnya merasa bahagia. Selama Leon baik-baik saja, apalagi yang perlu dia khawatirkan? Demi hubungan kita sebagai kolega, kau boleh pergi. Leon tidak bergerak. Dia hanya dengan dingin melirik Cao Fang dan menghela nafas ringan setelah mengatakan itu. Cao Fang ini adalah Cao Fang yang asli. Dia jelas orang biasa yang tidak bisa menjadi orang lain lagi. Kakakku sudah meninggal. Kemana lagi aku bisa pergi? Cao Fang tertawa sedih dan langsung mencabut belati dan menikam dirinya sendiri di jantung. Meskipun dia sedikit bingung mengapa Leon membiarkannya pergi, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Daripada ditangkap oleh Departemen Khusus Long Teng, akan lebih baik mengikuti kakaknya dan pergi. Mungkin dia masih bisa menyusul kakaknya di dunia lain. Dia sudah berpisah dengannya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin berpisah lagi. Tubuh Cao Fang jatuh ke tanah, mengeluarkan suara teredam, dan matanya yang enggan melihat ke arah mayat kakaknya, dan lambat laun keengganan itu perlahan-lahan menghilang dan dia kehilangan nafasnya. Leon, Wang Yuchun menghela nafas dalam hati, tetapi dia tidak merasakan terlalu banyak kesedihan. Dia hanya menatap sosok Leon yang goyah dan buru-buru berlari
Lihat, apa yang aku janjikan kepadamu. Aku sudah melakukannya, bukan? Leon tersenyum ke arah Wang Yuchun. Dengan air mata berlinang, Wang Yuchun hendak menganggukkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat tubuh Leon terjatuh, dia buru-buru melingkarkan tangannya di sekeliling Leon dan membiarkan kepala Leon bersandar di bahunya. Leon, Wang Yuchun khawatir, tetapi suara mengigau dari Leon terdengar di telinganya. Sangat lembut. Dasar bodoh, wajah Wang Yuchun memerah, mulutnya membisikkan umpatan ringan, tetapi dia memeluk Leon lebih erat lagi, membiarkan dadanya menempel di hatinya. Berita kemunculan binatang buas di pegunungan Longquan untuk pertama kalinya memecah dunia internet. Penyebabnya adalah bahwa 3 kelas dari Akademi Yunlong telah melakukan perjalanan ke pegunungan Longquan untuk berkemah di tepi Danau Longquan, dan pada malam hari, pertama-tama seorang siswa diserang oleh ular berbisa, dan kemudian beberapa guru menderita karena binatang buas juga. Hal ini mengakibatkan tragedi, 3 orang terluka dan 3 orang meninggal dunia. Untungnya polisi tiba di tempat kejadian, memblokir tempat kejadian, dan lebih dari 100 siswa dijemput dengan aman kembali ke kota. Mengenai jenis binatang apa itu, sejauh ini belum ada informasi pasti, dan seluruh pegunungan Longquan ditutup oleh sejumlah besar pasukan polisi. Di utara kota Suzhou, di dalam gedung 3 lantai yang bobrok, lelaki tua bermarga Cao sedang duduk di sofa di ruang tamu, menonton laporan stasiun televisi tentang kasus serangan binatang buas. Segumpal cibiran muncul di sudut mulutnya. Pemerintah Longteng ini benar-benar mampu mengatasinya, bahkan menggunakan alasan serangan binatang buas. Binatang buas seperti apa yang sampai perlu untuk mengirim tim fluktuasi, salah satu dari 7 tim jiwa naga? Hanya memikirkan misi yang telah lama dipersiapkan ini dibatalkan karena masalah dari seorang pion lelaki tua itu menghela nafas panjang. Macan putih sudah tewas. Tidak ada satupun dari beberapa elit tim macan putih yang masih hidup. Bahkan sebagian besar elit tim naga hijau juga ikut serta. Dan bahkan Cao King, yang merupakan orang yang paling disukainya, telah tewas di sana. Bersama dengan burung vermilion yang mati sebelumnya, sebagian besar elit dari 4 tim sisi terang penjaga bayangan hilang di Longteng. Kehilangan seperti itu jelas merupakan yang terberat di penjaga bayangan dalam beberapa dekade ini. Dan semua ini hanya untuk membawa kembali seorang putri. Apakah ini benar-benar sepadan? Memikirkan putri yang masih belum tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, hati Pak Tua Cao menjadi berat. Jika suatu saat dia masih hidup dan berita seperti itu sampai ke negeri ini, apakah Yang Mulia akan terus menjalankan misi ini? Jika itu terjadi, berapa banyak orang yang akan mati? Pada saat ini, pintu ruang tamu didorong terbuka dan seorang pria paruh baya berusia 40-an masuk. Ayah, sudah ada kabar. Yang Mulia Putri dikirim ke sanatorium militer. Selain dia, yang dikirim ke sanatorium bersamanya adalah pria bernama Leon Wood. Menurut berita yang datang dari sana, King sudah membawa Yang Mulia, tapi akhirnya mati di tangannya. Pria itu berjalan ke arah tubuh pria tua itu dan berkata dengan berat, Leon dari keluarga Wood? Oh, Xiong, kita semua telah meremehkan pemuda ini, kata Pak Tua Cao sambil tersenyum mencela diri sendiri. Orang-orang itu terdiam. Sebelum misi ini, perhatian mereka tertuju pada pendekar pedang wanita berbakat yang telah meninggalkan Gunung Susan. Dan mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada seorang pria dengan kultivasi alam ketujuh di mata mereka. Tetapi siapa yang bisa mengira bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran hanya karena pria ini?
Orang tua itu juga terdiam beberapa saat. Matanya bahkan berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak pasti, seolah-olah dia ragu-ragu. Bagaimana cara menghadapi orang yang telah merusak rencana mereka ini? Tepat pada saat itu, sebuah langkah kaki ringan terdengar di luar pintu. Baik orang tua dan pria itu tertegun, dan mereka menoleh ke belakang untuk melihat seorang pria yang seluruh tubuhnya diselimuti jubah hitam masuk. Wajah orang tua dan pria itu berubah drastis. Pria itu bergerak 3 langkah ke samping, sementara orang tua itu bangkit pada kesempatan pertama dan melihat orang berjubah hitam yang masuk itu. "Siapa kau?" Orang tua itu sudah menyiapkan belati di tangannya. Di tempat kecil ini, selain dia dan putranya sendiri, tidak ada orang lain yang akan datang. Orang yang tiba-tiba muncul ini sama sekali tidak sederhana. Pengunjung itu tidak berbicara. Dia hanya mengeluarkan sebuah token dari sakunya dan dengan santai melemparkannya ke pria tua bermarga Cao itu. Pria tua itu melihatnya, dan wajahnya semakin berubah. Bergegas melangkah maju sambil memegang token di kedua tangannya, dia berlutut dengan satu lutut ke arah pengunjung yang masuk itu. "King Long, memberi hormat kepada Yang Mulia." Pria paruh baya di sampingnya juga mengangkat alis dan buru-buru mengikuti ayahnya berlutut. Pria itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengambil kembali tanda itu sambil menyerahkan surat rahasia kepada pria tua bermarga Cao itu. Pria tua bermarga Cao dan putranya sendiri saling memandang dengan cemas. Tetapi pria berjubah hitam itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya berbalik dan pergi. Ayah dan anak bermarga Cao buru-buru membuka surat rahasia itu. Dan ketika mereka melihat isinya, semua orang menjadi bingung. "Ayah?" Pria paruh baya itu bahkan menatap ayahnya dengan wajah bingung. "Ikuti saja yang diperintahkan Yang Mulia." Orang tua itu meskipun juga bingung, tetapi tetap berkata dengan dingin, "Baik, Ayah." Pria itu tidak berani berkata apa-apa lagi dan bangkit untuk pergi. Sementara pria tua itu menghancurkan surat rahasia itu berkeping-keping. "Yang Mulia, apa yang sebenarnya Anda lakukan?" Orang tua itu bergumam di dalam hati. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.